Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uma. Apa kabar? Baik-baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ayo coba, kabar? alhamdulillah baik. Bu Uma coba Hmm. perkenalkan diri dong. Oh iya iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safiatul Umma, guru dari MTS Raudhatul Thalibin, teman sejawat Ibu Novi, selalu besti. Guru IPA ya, guru IPA kelas 7. Ah, Ya, guru iya. IPA kelas 7. Nah, Bu Uma rencana kan saya itu mau ngajar atau PPL itu di kelas 8E. Nah, saya kan Hmm. dulu waktu mereka kelas 7 itu kan belum pernah mengajar karena Bu Uma yang mengajar. Sehingga ada Ya ya. beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Uma berkaitan dengan kelas 8E. Ya ya ya. Nah, pertama terutama tentang mata pelajaran IPA. Kira-kira Bu Uma, yang menyebabkan minat belajar siswa pada pelajaran IPA itu rendah kira-kira apa di sekolah kita, Bu Uma? Kalau di tempat saya di sekolah kita itu minat belajar anak-anak ke IPA itu mapel IPA, itu anak-anak menganggap bahwa mapel IPA itu terutama fisikanya. Yang di kelas 8 itu sulit karena banyak rumusnya. Dan lagi untuk biologinya, yang berhubungan dengan biologi kan hubungannya dengan bahasa Latin, itu terlalu banyak istilah asing yang terlalu padat, di mana siswa juga terkesan mau tidak mau harus menghafal materi dan rumus. Gitu. Yang kedua mungkin karena kita ngajarnya konvensional, ya dengan ceramah, kemudian tanpa media sebagainya. Itu untuk kelas 8-nya juga gitu. Untuk yang ketiga tidak ada LCD di dalam kelas. Kalau ada kan bikin semangat anak-anak untuk bisa belajar dengan baik. Ada rileks dalam menangkap pelajaran IPA gitu. Untuk kelas 7, untuk kelas 7 itu apalagi yang dari MI atau dari SD, itu biasanya kemarin yang saya tanya itu kebanyakan tidak mengenal alat-alat laboratorium karena kelas 7 ada materi alat-alat laboratorium di mana saya tanya kemarin itu enggak tahu, Bu. Jangankan yang lain, mikroskop aja tidak tahu rupanya. Badannya gitu ya. Tapi alhamdulillah di sana meskipun tidak banyak hanya satu bisa kita tunjukkan ini loh mikroskop seperti itu. Untuk yang lain memang di tempat kita memang belum terlalu banyak, hanya sedikit satu-satu gitu masih ada. Tapi tidak lengkap begitu. Nah, mengenal alat laboratorium itu memang harus tahu yang namanya di mapel IPA. Jadi awal dasar kelas 7 harus sudah ngerti, begitu. Iya, kita kan Ya. kelemahannya di sekolah kita itu kan alat peraga itu memang belum semuanya punya. Ada yang punya tapi cuma satu ya, seperti mikroskop cuma satu. Sehingga kita juga bisanya metode demonstrasi. Jadi kalau misalkan untuk Ya, metode untuk praktek kesulitan karena siswa kita kan banyak ya Bu ya. Ada 18 ya, rombel sehingga kita kesulitan. Ya Bu Uma ya. iya. Kemudian menurut Bu Kelas Uma, 7 18 rombel, ya. Ya, ya. terus Nah, habis itu kan kalau misalkan kira-kira menurut Bu Uma cara meningkatkan hasil belajar IPA itu kira-kira apa? Supaya hasil belajar IPA-nya anak-anak siswa kita itu naik. Kira-kira apa? Menurut Bu Uma kalau selaku guru IPA. meskipun tidak ada media pembelajaran yang lengkap istilahnya, paling tidak anak-anak kalau praktek tidak hanya di ruang kelas itu aja, belajarnya bisa di luar kelas. Begitu. Ada sawah, ada tanaman, morfologi tanaman dan sebagainya bisa kita langsung tinjau ke tempatnya begitu. Ya, ya. Jadi cepat gitu. Ya. Kalau misalkan untuk itu Bu Uma, kan rencananya saya tuh mau ngajar gerak lurus. Apa ya Ya. kira-kira untuk meningkatkan minatnya itu? Kan soalnya banyak materi hitungannya itu, mencari kecepatan, jarak, perpindahan. Tuh biasanya anak-anak itu bingung.
Ya, itu aja kalau memang cara gerak misalkan anak-anak kita mau bersepeda dari sekolah ke rumah itu gerakannya berapa kilo kan gitu ya bisa Oh, dihitung berarti kira-kira kita hubungkan dengan kehidupan nyata kita ya. Jadi sehari-hari. direfleksikan ke kebiasaan kita di rumah sehingga mereka lebih semangat lagi. Oh, ternyata bisa dihitung loh gitu ya. Iya, begitu. Ya. Ya. Kalau misalkan kita tahu Bu Uma kelas 8E itu saya kan rencananya 8E. Itu kan kelasnya itu lesehan, tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada bangku. Kira-kira itu mempengaruh nggak terhadap konsentrasi siswa dalam belajar? Oh, sangat pengaruh sekali karena cara menangkap anak-anak itu kadang ada yang ngantuk, lewat ngantuk delosor anak-anak itu. Dan menerima pelajaran itu kayaknya sudah disepelekan karena saking enaknya delosor, sembujung dan sebagainya sehingga tidak memperhatikan guru mapel itu menerangkan begitu. Jadi memang Gitu. sebenarnya fasilitas sekolah itu terutama bangku sangat penting ya bagi proses pembelajaran anak-anak ya Bu. Iya, sangat penting sekali. Media itu memang sangat penting untuk peningkatan apa namanya? Peningkatan penyerapan mata pelajaran di dalam kelas, begitu. Baik, itu untuk pelajaran IPA. Lanjut ya Bu Uma ya. Nah, Bu Uma ini selain guru IPA, Bu Uma itu juga adalah kesiswaan di Putri. Jadi sebagai bahan informasi Bapak, di sekolah kami MTS Rodoto Libin itu dibagi putra sama putri. Untuk kepala sekolahnya satu, cuma untuk siswanya dua. Ada kepala sekolah bagian putra, ada kepala sekolah. Ada kesiswaan bagian putra, ada kesiswaan bagian putri. Nah, Bu Uma ini selaku kesiswaan di putri. Bu Uma, kita tahu ya, hubungan guru sama wali murid itu sepertinya terbatas. Yang kira-kira penyebabnya itu apa, Bu Uma? Hubungan guru dengan Wali murid. Kan kita jarang wali sekali berhubungan, iya. selama ini ya mungkin selama masih 2 tahun yang lalu kalau kita lihat dari belakang masa-masa musim COVID kita memang kurang adanya komunikasi dengan wali murid. Kenapa tidak adanya rapat wali murid, komunikasi HP juga sangat terbatas gitu ya. Jadi kalaupun ada hubungan komunikasi dengan murid, paling tidak mungkin sewaktu ada masalah dengan putrinya atau putranya, baru kita menghubungi orang tua. Begitu kebanyakan begitu sekolah. Nah, kalau bisa meskipun tidak ada masalah, paling tidak kita sudah komunikasi. Oh, anak ini Bapak atau Ibu, anak ini sudah baik, ada peningkatan belajar di sini. Kita berhubungan langsung dengan orang tua. Hasil penyerapan paling tidak akhir daripada penyerapan KD ya. ilmu anak Per adalah KD ya. ya Per KD itu kita hubungi sebenarnya ya. Kita perhubungi. Nah, jadi akhir dari hubungan kita dengan orang tua rapot itu tadi gitu. nah, tapi Ya. masalahnya kita tahu kan di sekolah kita itu rapot yang ngambil siapa? Bukan wali murid, tetapi siswa itu sendiri. Kelemahannya Yang ya. apa itu murid. Jadi Iya. untuk orang tua selama ini jarang dan bahkan Tidak pernah. pernah begitu. Apalagi yang ya sebetulnya kan butuh apa namanya masukan dari orang tua dan juga dari guru yang disampaikan kepada anak-anak bagaimana selama ada di MTS Raudatul Thalibin begitu. Baik, terima kasih ya Bu Uma atas informasinya. Oh ya, ada satu lagi ketinggalan terloncati. Apa? Oh, itu. Kita tahu siswa kita itu sangat rendah sekali minat membacanya. Ya. Ya. Bahkan kita tahu bahwa ujian aja mereka itu tidak pernah mau belajar membaca buku. Kadang yang kita tahu soalnya 40 yang dikerjakan 50. Saking minat belajar itu rendah, minat membaca siswa itu rendah. Kira-kira menurut kacamata Bu Uma selaku guru IPA, untuk meningkatkan minat membaca anak itu kira-kira apa saja yang mungkin?
Ya. Selama ini memang saya lihat anak-anak, apalagi kan anak pondok gitu ya. Anak-anak kan anak pondok. Cara minat itu belajar memang agak berkurang. Kenapa? Juga satu ada kegiatan pondok kalau malam, kadang pagi ngantuk. Jangankan untuk belajar, membawa bukunya dari pondok ke sekolah aja males, malah ditaruh di sekolah. Mana mau bisa belajar dengan baik, minat baca dengan baik kalau anak-anak seperti itu kegiatannya begitu. Caranya bagaimana? Ya kita tidak segan-segan untuk menasihati anak-anak bagaimana untuk cara meningkatkan belajar dengan baik. Paling tidak bukunya dibawa dari sekolah ke pondok lagi, dari pondok ke sekolah lagi sesuai dengan mapelnya begitu. Paling tidak dia bisa membuka bukunya yang sudah ada yang tadi pagi dibaca di bukunya dibuka kembali di pondok begitu. Tapi kenyataannya siswa-siswi kita bagaimana? Bukunya ada di mana, Bu Uma? Bukunya ada di kelas. Nah, Ditinggal. tidak ditinggal di kelas, tidak dibawa ke pondok untuk belajar. Jangankan hari-hari biasa, mau ujian ada di kelas begitu. Jadi untuk wali kelas kemarin ya saya himbau bahwa anak-anak itu himbau bahwa bukunya harus dibawa ke pondok gitu. Ya, itu salah satu alternatif. Kemudian kelemahannya juga mungkin di sekolah kita itu tidak adanya perpus ya, Bu Uma. Perpus Nah, tidak punya. perpustakaan sangat menunjang kalau memang ada. Jadi paling tidak anak-anak istirahat bisa jajan dan juga bisa belajar Iya, begitu. makan-makan sambil baca buku ya mungkin itu Ya, bisa meningkatkan minat membaca juga. Kemudian kalau misalkan tidak punya perpus, bisa saja ya. dilengkapi mungkin di kelas tuh diberi lemari kayak anak SD itu loh Bu Ma, lemari Nah, kecil isinya nah, buku pojok baca ya. iya, itu. Paling tidak setiap tahun ada sumbangan buku mungkin ada bukunya siswa untuk ditaruh di situ atau dihibah istilahnya ditaruh untuk adik-adiknya berikutnya begitu. Ada masukan lagi mungkin seperti itu. Jadi lama-kelamaan di kelas itu juga banyak meskipun tidak ada perpustakaan secara lokal di Nah, sekolah secara begitu. lokal, tapi di kelas ada ya sedikit demi sedikit. Nah, Ya, itu maunya seperti itu. Nah, ini mungkin mudah-mudahan dari sekolah bisa di apa namanya diadakan seperti itu, bisa diterima lah seperti itu. iya, benar benar benar. Oh, Bu Uma, balik lagi. Bu Uma kan dulu ngajar 7E, sekarang kan kelas 8E. Yang Bu Uma rasakan di kelas 8E itu siswanya bagaimana? Apakah semuanya itu memiliki kemampuan yang sama? Atau misalkan ada anak yang sangat tertinggal sekali? Atau punya kebiasaan apa? Karena kemarin saya dapat informasi dari Bu Susi, di kelas 8E itu ada satu anak yang kerjaannya tidur, dibangunkan tidur lagi. Ada ya Bu Uma? Ada ya, ada satu siswa memang ya itu sebetulnya dia pinter gitu, sebetulnya dia pinter tetapi ngantuk, tetapi dia sudah berusaha di kelas 8 sekarang mulai di semester kelas 7 semester genap dia sudah berusaha makan permen ya, makan permen karet dia tidak ngantuk gitu, sebetulnya pandai anaknya begitu. Oh, Makan permen karet kan lama kalau permen karet. Jadi meskipun dia makan permen karet dalam menerima pelajaran, guru-guru sudah tahu bahwa dia berusaha untuk tidak ngantuk begitu. oh gitu ya. Soalnya kan saya masih belum masuk kelas, sehingga saya kan harus Ya, tanya-tanya. Oh, jadi sekarang namanya sudah punya solusi ya? Anissa itu namanya Siapa Anissa Kang? ya. Anissa, Bu? Oh, Bisa. Anissa. Dengan Sinta itu, kalau Sintanya kan aktif dia, aktif keluar kelas dan begitu ya, begitu. Ternyata dia lebih bagusan yang ngantukan tadi itu, karena dia tapi merem mungkin dia mendengarkan gitu, saking enggak kuatnya dia Oh. tidur, tapi dia menyerah begitu. Kalau Sinta itu Ternyata bagaimana? Bu Uma barusan menyebutkan nama Sinta. Kalau Sinta itu bagaimana? Sinta itu dalam menerima pelajaran kurang terlalu banyak agresifnya terlalu banyak.
banyak ngomong gitu. Oh. Gitu. Jadi Ngomongnya menerima sesuai pelajaran atau ngomong asal-asalan, Sinta itu? benih, kata orang Madura nih benian, seperti itu. Berarti asal-asalan yang ngomong ya? Ya, tidak terarah, Oh, ya. tidak terarah. Tapi Oh, kalau kasih tahu begini-begini, akhirnya dia juga agak mendingan. baik. Terima kasih atas informasinya Bu Uma. Sampai ketemu. Insya Allah saya hari Minggu, Senin, Insya Allah mau nyempatkan ke sekolah. Insya Allah. Tapi belum tahu kuliahnya jam berapa. Semoga tugasnya segera selesai. Sambung doanya. Semoga diberi kesehatan, kemudahan Ya, pelajaran dan lulus ya. ya, mudah-mudahan lulus sukses sip. Saya tunggu hari Amin. Senin. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama.